Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nursani Samosir dengan NIM L1A118085. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 6 jurnal penelitian yang membahas tentang endomycorrhiza dan juga ectomycorrhiza. Jurnal yang pertama dengan judul Pengaruh kombinasi pupuk hayati endomycorrhiza, Trichoderma sp, dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan bibit sengon dengan nama latin Paraserientes falcataria L. Nielsen. Jurnal yang kedua berjudul Endomycorrhiza indigeneus Sorawako, potensi untuk merehabilitasi lahan bekas tambang nikel. Jurnal yang ketiga yaitu dengan judul Pengaruh inokulasi fungi mycorrhiza arbuscula, Glomus chlorum, Glomus etunicatum, dan Gigaspora sp terhadap pertumbuhan semai mahoni dan seru. Jurnal yang keempat yaitu dengan judul Keanekaragaman fungi ectomycorrhiza di Rhizosfer tanaman meranti dengan nama latin Sorea sp di Sumatera Barat. Jurnal yang kelima yaitu Keanekaragaman jenis jamur ectomycorrhiza pada ekosistem hutan Dipterocarpa di KHDT Kalabanan, Berau, Kalimantan Timur. Jurnal yang keenam yaitu aplikasi beberapa dosis inokulum spora Scleroderma columnare untuk meningkatkan pertumbuhan bibit mahoni dengan nama latin Swietenia macrophylla. Baiklah, yang pertama dibahas yaitu jurnal dengan judul Pengaruh kombinasi pupuk hayati endomycorrhiza, Trichoderma spp, dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan bibit sengon dengan nama latin Paraserientes falcataria L. Nielsen. Yang pertama yaitu latar belakang. Sengon ataupun Paraserientes falcataria L. Nielsen merupakan tanaman yang sering dikembangkan sebagai jenis pada hutan rakyat dengan menerapkan sistem agroforestry. Hal ini sesuai dengan penelitian Sari et al. 2018. Tanaman ini memiliki sifat yang menguntungkan karena memiliki nilai komersial dan tidak menuntut persyaratan tempat untuk tumbuh. Menurut Rahayu 2014, tanaman sengon memiliki kerentanan terhadap penyakit karat tumor ataupun yang sering disebut dengan gold rush yang disebabkan oleh jamur Uromycladium taperianum. Penyakit karat tumor dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Salah satu jamur yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penyakit pada tanaman adalah jamur Trichoderma spp. Trichoderma spp dapat mengendalikan pertumbuhan patogen. Patogen tular tanah yaitu Sclerotania sp, Fusarium sp, Pythium sp, dan Rhizoctonia sp. Unsur hara sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman sengon. Namun penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus dan berlebihan dapat menurunkan kesuburan tanah dan merusak lingkungan, sehingga penggunaan pupuk anorganik harus dikurangi. Salah satu pupuk organik yang sering digunakan untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik adalah pupuk kompos. Pupuk kompos dapat memperbaiki sifat-sifat tanah. Hal ini sesuai dengan penelitian Siam 2003. Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan penelitian aplikasi pupuk hayati endomycorrhiza, Trichoderma spp, dan kompos pada pertumbuhan bibit sengon yang diharapkan nantinya mampu untuk mempercepat proses pembibitan dan ketahanan tanaman sengon pada fase pembibitan. Selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini, penelitian dilakukan di laboratorium taksonomi tumbuhan atau mikologi dan di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang bertempat
terdapat di Unda Anyar di Bali. Penelitian ini menggunakan 6 perlakuan, yaitu A. Tanah steril ataupun tanpa perlakuan, B. Tanah steril dan 10 gram pupuk kompos, C. 10 ml Trichoderma spp, D. 10 ml Trichoderma spp, 100 spora endomycorrhiza dan 10 gram pupuk kompos, E. 10 ml Trichoderma spp, 150 spora endomycorrhiza dan 10 gram pupuk kompos, dan F. 10 ml Trichoderma spp, 200 spora endomycorrhiza dan 10 gram pupuk kompos. Penelitian ini terdiri dari 5 kelompok dengan 3 subunit tanaman. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang didapat dalam penelitian ini yaitu hasil pengamatan selama 60 hari di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan pada E, yaitu 10 ml Trichoderma spp, 150 spora endomycorrhiza dan 10 gram pupuk kompos memberikan hasil tertinggi terhadap seluruh parameter yang diamati, yaitu tinggi tanaman, jumlah cabang tangkai daun, berat basah tanaman, berat basah akar, berat kering tanaman, berat kering akar, dan persentase kolonisasi endomycorrhiza. Hasil analisis seragam menunjukkan hasil yang signifikan pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah tanaman, berat kering tanaman, berat kering akar, dan persentase kolonisasi endomycorrhiza pada akar. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pengaruh perlakuan terhadap pertumbuhan tanaman sengon, Paraserianthes falcataria Nielsen. Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian jamur Trichoderma spp, endomycorrhiza, dan pupuk kompos mampu meningkatkan hasil rata tertinggi pada tinggi tanaman, jumlah cabang, tangkai daun, berat basah tanaman, berat basah akar, berat kering tanaman sengon, berat kering tanaman, berat kering akar, dan persentase kolonisasi endomycorrhiza dibandingkan dengan tanaman sengon tanpa perlakuan kedua jamur tersebut. Pemberian kombinasi Trichoderma spp, endomycorrhiza, dan pupuk kompos berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman sengon. Hal ini pada saat persemaian memungkinkan kedua jamur tersebut untuk berkoloni dengan baik pada perakaran tanaman sengon dan mampu meningkatkan laju pertumbuhan semai. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu kombinasi pupuk hayati endomycorrhiza, Trichoderma spp, dan pupuk kompos mampu meningkatkan pertumbuhan bibit tanaman sengon pada tinggi tanaman, jumlah cabang tangkai daun, berat basah tanaman, berat kering tanaman, berat kering akar. Kombinasi 150 spora endomycorrhiza, 10 ml Trichoderma spp, dan 10 gram pupuk kompos merupakan dosis yang optimal ataupun dosis terbaik dan efektif dalam meningkatkan pertumbuhan pada bibit tanaman sengon ataupun Paraserianthes falcataria Nielsen. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Endomycorrhiza indigenus Sorowako, potensi untuk merehabilitasi lahan bekas tambang nikel. Latar belakang daripada jurnal ini, mycorrhiza merupakan suatu asosiasi dalam bentuk simbiosis mutualistik antara tumbuhan dengan cendawan yang mengkoloni jaringan korteks akar selama periode pertumbuhan tanaman. Mycorrhiza arbuscula ataupun disingkat dengan MA mendapat banyak perhatian karena kemampuannya membentuk simbiosis mutualistik dengan jumlah 80% sampai 96% spesies tumbuhan, walaupun efektivitas kemampuannya tidak sama. Hubungan simbiotik antara cendawan dan akar tanaman memberikan keuntungan kepada keduanya. Cendawan memperoleh karbohidrat dan energi dari tanaman, sedangkan tanaman mendapatkan beberapa manfaat melalui peningkatan serapan hara, khususnya P. Hal ini sesuai dengan penelitian Smith and Reed pada tahun 2008. Pemanfaatan pupuk hayati atau biofertilizer yang bertumpu pada penggunaan organisme tanah seperti mycorrhiza telah menjadi pusat perhatian. Hal ini sejalan dengan penelitian Turk et al. 2006.
Upaya penggunaan pupuk hayati merupakan salah satu alternatif yang baik dalam percepatan menanggulangi permasalahan pencemaran lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis Endomycorrhiza indigenus yang dominan dan berpotensi sebagai agen hayati dalam pengelolaan lahan bekas tambang nikel di Sorowako. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian kuantitatif ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu pengambilan sampel rhizosfer tanaman di lahan rehabilitasi pasca tambang nikel, tepatnya di PT Vale Indonesia Tbk, yang dilaksanakan pada April 2016. Hal yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu pengambilan sampel rhizosfer tanaman. Pengambilan sampel rhizosfer tanaman dilakukan pada beberapa lokasi lahan pasca tambang nikel di mana kegiatan penambangan telah ditutup dan telah direhabilitasi. Metode pengambilan sampel rhizosfer tanaman dilakukan secara diagonal pada 5 titik. Masing-masing sampel diambil sebanyak 1000 gram sekitar perakaran. Jarak pengambilan yaitu 10-30 cm dari pangkal batang dengan kedalaman 0-30 cm dan dimasukkan ke dalam kantong sampel, serta pengambilan sampel akar dilakukan dengan cara memotong bagian ujung akar yang masih muda. Kegiatan yang kedua yaitu kultur trapping. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh viabilitas spora yang tinggi. Tanaman inang yang digunakan adalah jagung, sorghum, kacang hijau, dan kacang koro. Benih tanaman inang yang telah disterilkan ditanam di dalam pot dengan diameter 5,5 cm yang berisi pasir steril serta sampel rhizosfer tanaman dari lahan pasca tambang nikel. Kegiatan yang ketiga yaitu kelimpahan dan isolasi jenis Mycorrhiza arbuscular. Status kelimpahan dan jenis MA dilaksanakan dengan cara menimbang sampel media tanam sebanyak 100 gram. Kemudian dimasukkan dalam gelas beaker dengan ukuran 1000 ml dan ditambah dengan air sampah volume 1 liter. Sampel media tanam tersebut diaduk selama kurang lebih 5 menit sampai homogen dan agregat sampel dipecah dengan tangan sehingga spora terbebas. Kegiatan yang keempat yaitu analisis data. Data hasil perhitungan kelimpahan populasi spora MA genus Gigaspora sp, Acalospora sp, dan Glomus sp yang dilakukan sebanyak 5 ulangan dari masing-masing sampel rhizosfer tumbuhan disajikan dalam bentuk diagram ataupun disajikan dalam bentuk gambar. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang didapat dalam jurnal ini, yang pertama, populasi Endomycorrhiza indigenus. Perkembangan Endomycorrhiza indigenus yang sering juga disebut Mycorrhiza arbuscular ataupun MA indigenus tidak lepas dari perkembangan tumbuhan inang di mana terjadinya asosiasi simbiotik di areal tertentu. Di areal rehabilitasi pasca penambangan nikel, tepatnya di PT Inco Tbk atau yang disebut sekarang dengan PT Vale Tbk, terdapat 3 genus MA yang mendominasi yaitu Glomus sp, Acalospora sp, dan Gigaspora sp. Genus-genus tersebut terbukti berkembang baik pada areal rehabilitasi dan sangat potensial untuk dikembangkan sebagai inokulum untuk kegiatan pengelolaan rehabilitasi lahan pasca tambang nikel. Hasil dan pembahasan yang selanjutnya yaitu isolasi dan identifikasi spora MA indigenus dominan. Spora MA genus Acalospora sp, Gigaspora sp, dan Glomus sp indigenus diisolasi dari rhizosfer tumbuhan Polypodium glycyrrhizia modul alba. Tipe spora yang diperoleh memiliki ciri-ciri bentuk dan warna spora yang berbeda. Spora tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan bentuk dan warna, sehingga didapatkan 3 jenis spora MA indigenus yang dominan yaitu Acalospora sp, Gigaspora sp, dan Glomus sp. Secara mikroskopis, masing-masing tipe spora yang ditemukan memiliki karakteristik yang khas, seperti tipe spora Acalospora memiliki dinding yang tebal dan spora memiliki ornamen.
Sedangkan tipe spora gigaspora, karakteristik yang khas adalah pada pangkal hifa terdapat bulbous suspensor dan tidak memiliki lapisan perkecambahan. Dan tipe spora glomus, spora terdapat dudukan hifa ataupun disebut dengan subtending hipae. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pemanfaatan mycorrhiza di lahan pasca tambang. Mycorrhiza arbuscula telah dimanfaatkan dalam pengelolaan rehabilitasi pasca lahan tambang sesuai dengan penelitian Sheron et al. 2010, khususnya pada lahan pasca tambang nikel yang dilakukan penelitiannya oleh Husna et al. 2016. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu genus Endomycorrhiza indigenus yang dominan dan berpotensi dalam percepatan pengelolaan rehabilitasi lahan pasca tambang nikel di Sorowako adalah genus Acalypora dengan banyaknya sekitar 75%. Jurnal yang ketiga yaitu berjudul Pengaruh Inokulasi Fungi Mycorrhiza arbuscula, Glomus chlorum, Glomus etumicatum, dan Gigaspora sp. terhadap pertumbuhan semai mahoni dan seru. Latar belakang daripada penelitian ini, pemanfaatan hutan yang terus-menerus berdampak negatif bagi kelestarian hutan. Pengaruh secara langsung bagi kelestarian hutan adalah berubahnya kondisi fisik dan kimia daripada hutan tersebut. Dampak dari pemanfaatan hutan yang berlebihan akan mengakibatkan degradasi lahan dan adanya lahan-lahan kritis yang sulit ditanami lagi. Mahoni dan seru ataupun yang masuk dalam skema SP digunakan sebagai tanaman vegetasi lahan kritis di daerah aliran sungai Citandui. Upaya rehabilitasi lahan pada umumnya dihadapkan pada kendala penyiapan bibit yang masih buruk. Fungi Mycorrhiza arbuscula ataupun yang disingkat dengan FMA sebagai salah satu jamur pembentuk mycorrhiza merupakan salah satu upaya pembekalan bibit tanaman hutan untuk merehabilitasi lahan marginal. Berdasarkan daripada hal-hal yang telah diungkapkan, maka perlu dilakukan penelitian dalam upaya penyediaan bibit mahoni dan seru sebagai tanaman revegetasi dengan mengaplikasikan 3 jenis FMA. 3 jenis ini meliputi Glomus etumicatum, Glomus chlorum, dan juga Gigaspora sp. Pada tahap persemaian untuk menambah keberhasilan rehabilitasi di lahan marginal. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini meliputi yang pertama waktu dan lokasi. Penelitian ini dilakukan di persemaian PT Batubara Bukit Asam, Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada Agustus sampai dengan November pada tahun 2004. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama, pembuatan media kecambah dan semai. Media dipersiapkan untuk mengecambahkan benih-benih koleksi dan sebagai tempat tumbuh semai sapihan. Kegiatan yang kedua yaitu pengecambahan benih. Benih yang akan dikecambahkan terlebih dahulu diseleksi dan permukaannya disterilkan dengan cara direndam dalam lautan H2O2 dengan jumlah 5% selama 10 menit. Kemudian benih ditaburkan secara merata pada media kecambah yang telah disiapkan. Kegiatan yang ketiga yaitu penanaman kecambah dan inokulasi mycorrhiza. Kegiatan yang keempat yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial dengan rancangan acak kelompok ataupun RAK dengan perlakuan pemberian 3 jenis inokulum Endomycorrhiza yaitu Glomus etumicatum, Glomus chlorum, dan Gigaspora sp. Dan juga adanya tanaman kontrol. Ulangan dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap perlakuan sehingga menghasilkan 4 kali 3 ataupun 12 unit penelitian per jenis tanaman. Dalam setiap unit penelitian terdapat 30 individu perlakuan. Apabila dari hasil analisa keragaman menunjukkan perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata metode guncang. Selanjutnya yaitu parameter yang diamati. Parameter yang diamati dan diukur untuk
penelitian skala persemaian adalah riap ataupun riap tinggi, diameter, dan berat kering total. Untuk mengetahui adanya infeksi pada akar karena adanya inokulasi FMA, maka dilakukan pengamatan secara mikroskopis pada sampel akar tanaman. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pengamatan pengaruh inokulasi FMA yaitu Glomus chlorum, Glomus etunicatum, dan Gigaspora sp terhadap pertumbuhan semai mahoni ataupun dengan nama latin Swietenia macrophylla dan seru dengan nama latin Schima wallichi. Berdasarkan parameter tinggi, diameter, dan berat kering total, analisis sidik ragam menunjukkan bahwa inokulasi FMA tidak berpengaruh nyata terhadap parameter-parameter pertambahan tinggi, diameter, dan berat kering total mahoni. Sedangkan pada tanaman seru, inokulasi oleh ketiga FMA berpengaruh sangat nyata pada pertambahan tinggi dan diameter. Selanjutnya yaitu peningkatan riap tertinggi terdapat pada tanaman seru yang diinokulasi dengan Glomus chlorum adalah sebesar 82,18%, diikuti seru yang diinokulasi dengan Gigaspora sp yaitu 81,63%. Kemudian seru diinokulasi dengan Glomus etunicatum dengan hasil 79,76%. Pada tanaman mahoni, justru riap tertinggi terdapat pada mahoni yang tidak diinokulasi dengan Glomus etunicatum yaitu 27,80% dan Gigaspora sp dengan jumlah 27,41%. Hal ini menunjukkan bahwa semai seru responsif terhadap perlakuan inokulasi ketiga FMA, terutama pada Glomus chlorum, disusul dengan Glomus etunicatum, kemudian Gigaspora sp. Sedangkan mahoni tidak menunjukkan respon pertumbuhan yang baik dengan perlakuan inokulasi tiga jenis FMA. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan daripada penelitian ini yang pertama, perlakuan inokulasi Glomus chlorum, Glomus etunicatum, dan Gigaspora sp mampu meningkatkan pertumbuhan seru di persemaian. Kesimpulan yang kedua yaitu perlakuan inokulasi infeksi Glomus chlorum, Glomus etunicatum, dan Gigaspora sp pada mahoni tidak menunjukkan efektivitas untuk meningkatkan pertumbuhan meskipun ditemukan adanya infeksi ketiga FMA pada perakaran. Jurnal yang keempat yaitu Keanekaragaman fungi Ectomycorrhiza di Rhizosfer tanaman meranti dengan nama latin Soria sp di Sumatera Barat. Yang pertama yaitu latar belakang. Secara alami, sebagian besar tumbuhan tingkat tinggi pada ekosistem hutan berasosiasi dengan fungi Ectomycorrhiza. Fungi tersebut menguntungkan tumbuhan dengan cara meningkatkan kapasitas penyerapan hara oleh akar dan memberikan perlindungan terhadap serangan berbagai jenis patogen dan stres abiotik di sekitar rhizosfer. Fungi Ectomycorrhiza sering digunakan sebagai pupuk hayati untuk membantu pertumbuhan dan produksi bibit tanaman bernilai ekonomi seperti meranti, pinus, dan eukaliptus. Meranti adalah tumbuhan asli Indonesia yang saat ini paling banyak dieksploitasi karena merupakan komoditas yang sangat penting, terutama sebagai penghasil kayu. Pada umumnya, musim berbuah dari meranti tidak terjadi setiap tahun. Buahnya tidak dapat disimpan lama karena bersifat rekalsitran. Hal ini sejalan dengan Departemen Kehutanan 1991. Agar kesinambungan produksi meranti terjamin, diperlukan usaha-usaha dalam teknologi budidayanya. Salah satu cara adalah dengan memberikan masukan teknologi berupa pemanfaatan fungi Ectomycorrhiza untuk meningkatkan kualitas bibit meranti. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan survei lapangan dan eksperimen di laboratorium mikrobiologi, jurusan biologi FMIPA UNAN. Sampel yang digunakan adalah jenis-jenis fungi Ectomycorrhiza yang terdapat di rhizosfer tanaman meranti pada 3 lokasi yaitu
Pasaman, Solo, dan Gunung Gadung. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah koleksi sampel fungi ektomycorrhiza dan kultur isolat. Hal yang dilakukan ataupun dikerjakan dalam metodologi penelitian yang pertama, koleksi sampel fungi ektomycorrhiza. Tubuh buah fungi Basidio mycetes yang diduga pembentuk ektomycorrhiza yang terdapat di bawah tegakan beberapa tanaman meranti dikumpulkan dan dikoleksi untuk diidentifikasi. Kegiatan yang kedua yaitu isolasi fungi ektomycorrhiza dari sporokarp. Isolasi dari sporokarp dilakukan dengan cara menyeka bagian permukaan tubuh buah yang relatif mudah dengan alkohol 95%. Isolasi miselium dari sporokarp fungi ektomycorrhiza yang terbentuk puffball dapat dilakukan dari bagian sporanya atau dari potongan jaringan sporokarp selain daripada spora. Kegiatan yang selanjutnya yaitu identifikasi fungi ektomycorrhiza. Karakterisasi sporokarp diidentifikasi berdasarkan sifat makroskopisnya yang meliputi pengamatan karakteristik tudung, lamela dan tungkai serta ukurannya, warna dan ukuran sporokarp dan ada tidaknya struktur khusus, serta bentuk dan warna spora baik saat muda maupun ketika sudah tua. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam jurnal penelitian ini, yang pertama, keanekaragaman fungi ektomycorrhiza. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa Basidiocharp ataupun sporokarp fungi ektomycorrhiza yang ditemukan menunjukkan bervariasi dalam hal bentuk, ukuran, warna, dan panjang tangkai Basidiocharp, warna dan ketebalan gleba, juga bentuk dan warna spora baik pada saat muda maupun tua. Dari data yang diperoleh diketahui terdapat 16 isolat fungi ektomycorrhiza di rizosfer tanaman meranti di Sumatera Barat. Namun yang dapat diidentifikasi sampai genus ada 10. Selebihnya masih belum dapat teridentifikasi. Kesulitan identifikasi akibat ada beberapa fungi yang dijumpai Basidiocharp ataupun sporokarpnya masih muda sehingga warna spora belum jelas dan spora terlalu padat. Pembahasan selanjutnya yaitu morfologi ektomycorrhiza pada anakan Sorea sp. Percabangan ektomycorrhiza yang umum dijumpai pada beberapa jenis anakan meranti ataupun Sorea sp berbentuk monopodial. Permukaan perakaran anakan meranti yang bermikorrhiza sebagian besar berwarna putih. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu hasil penelitian diperoleh 16 isolat fungi ektomycorrhiza indigenus spesifik tanaman yang dapat teridentifikasi yaitu 10 genus. Di antaranya Scleroderma sp1, Scleroderma sp2, Scleroderma sp3, Lacaria sp, Russula sp1, Russula sp2, Boletus sp, Amanita sp, Amanita sp2 dan Cantarellus sp. Selebihnya belum dapat teridentifikasi. Kesulitan identifikasi akibat ada beberapa fungi yang dijumpai Basidiocharpnya masih muda sehingga warna spora belum jelas dan spora terlalu padat. Fungi yang dapat tumbuh di media MMN dan MEA hanya 8 isolat. Jurnal yang kelima yaitu keanekaragaman jenis jamur ektomycorrhiza pada ekosistem hutan Dipterocarpa di KHDTK Labanan, Berau, Kalimantan Timur. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang daripada jurnal ini, kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK Labanan merupakan miniatur hutan hujan tropis dataran rendah dengan keanekaragaman biodiversitas yang sangat tinggi. KHDTK Labanan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 64/Menhub 2/2012 terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 7.959,10 hektar. Berdasarkan data kompilasi hasil eksplorasi yang telah dilaksanakan di kawasan ini,
terdapat 183 genus yang termasuk dalam 65 famili dari tumbuhan tingkat tinggi. Sedang tumbuhan tingkat bawah terdapat 53 genus yang termasuk dalam 26 famili. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman jenis jamur Ectomycorrhiza di hutan alam KHDTK Labanan, Berau, Kalimantan Timur. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal tentang keanekaragaman potensi jenis jamur Ectomycorrhiza, baik yang bersimbiosis mutualis metis dengan inang kelompok jenis Dipterocarpaceae maupun non-Dipterocarpaceae. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa tubuh buah jamur Ectomycorrhiza mempunyai variasi dalam hal panjang tangkai, tubuh buah, warna dan ketebalan, juga bentuk dan warna spora, baik saat muda maupun tua. Dari data yang dikumpulkan, jenis jamur Ectomycorrhiza di KHDTK Labanan yang ditemukan sebanyak 31 jenis yang terdiri atas 15 marga dan 13 suku. Keanekaragaman jenis jamur Ectomycorrhiza di KHDTK Labanan ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan keanekaragaman jenis hutan Ectomycorrhiza yang ditemukan di kawasan hutan Sipiro, Tongkoh, dan Aik Nauli, Sumatera Utara dengan total sejumlah 16 jenis jamur Ectomycorrhiza. Hal ini sejalan dengan penelitian Darwo dan Sugiyarti pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dalam jurnal ini yang pertama, keanekaragaman jenis jamur Ectomycorrhiza di KHDTK Labanan termasuk tinggi dengan ditemukannya sebanyak 31 jenis yang terdiri atas 13 suku dan 15 marga. Suku yang memiliki jumlah jenis yang paling banyak adalah Russulaceae dengan jumlah 7 jenis, dan suku yang memiliki jumlah jenis yang paling sedikit adalah Strophareaceae, Boletaceae, Marasmiaceae, Gomphaceae. Kesimpulan yang kedua yaitu tempat tumbuh jamur Ectomycorrhiza yang terdapat di hutan alam KHDTK Labanan tersebut sebagian besar bersimbiosis mutualistis dengan inang kelompok jenis Dipterocarpaceae, yaitu sebesar 79,22% atau sekitar 22 jenis. Sedangkan yang bersimbiosis dengan inang kelompok jenis non-Dipterocarpaceae sebesar 20,78% dengan jumlah 9 jenis. Kesimpulan yang ketiga yaitu jenis jamur Ectomycorrhiza yang bersimbiosis dengan kelompok jenis Dipterocarpaceae dan non-Dipterocarpaceae adalah Agrosibe sp1, Agrosibe sp2, Telepora sp, dan Russula sp2. Jurnal yang keenam yaitu dengan judul Aplikasi beberapa dosis inokulum spora Scleroderma columnare untuk meningkatkan pertumbuhan bibit mahoni dengan nama latin Swietenia macrophylla. Latar belakang dari jurnal ini yaitu tanaman mahoni Swietenia macrophylla adalah tanaman yang potensial dikembangkan untuk memenuhi permintaan kayu di Indonesia. Kayu mahoni berfungsi sebagai kayu pertukangan. Selain itu, tanaman mahoni juga dapat mereboisasi tanah-tanah kering yang kurang baik untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi 2003. Kayu dan tingkat kelas kuat kayu masuk ke dalam ketiga. Tanaman mahoni tergolong tanaman fast growing dengan daur produksi 7 hingga 15 tahun dan bisa ditebang untuk diambil kayunya. Hal ini sesuai dengan penelitian Haikal 2010. Tanaman mahoni dapat tumbuh di berbagai tempat dan dengan berbagai macam jenis tanah. Tanaman ini juga dapat tumbuh pada ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, tanaman ini termasuk tanaman yang mudah untuk dikembangkan. Dalam penelitian ini akan dilakukan ataupun diujikan pemberian Ectomycorrhiza S. columnare untuk mengetahui pengaruh pemberian spora S. columnare pada pertumbuhan bibit mahoni dan dosis inokulasi yang terbaik untuk meningkatkan pertumbuhan bibit mahoni. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai Maret 2018 di Rumah Kaca Fakultas Pertanian. Pengukuran luas permukaan daun dilakukan di laboratorium, lapak terpadu, dan analisis presentasi akar terkolonisasi dilaksanakan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas
Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan, 5 ulangan, serta 5 sampel setiap ulangan, sehingga total keseluruhan berjumlah 100 satuan percobaan. Perlakuan yang diterapkan adalah bibit yang tidak diinokulasikan dengan spora S. columnare, pemberian spora dengan dosis 0 ml per polybag, 10 ml per polybag, pemberian spora dengan dosis 20 ml per polybag, dan pemberian spora dengan dosis 30 ml per polybag. Parameter yang diambil dalam penelitian ini adalah persentase kolonisasi, pertambahan tinggi, pertambahan diameter, jumlah daun, luas daun, panjang akar, dan berat kering total. Data yang telah diambil kemudian dianalisis menggunakan uji homogenitas seragam, analisis seragam, dan uji beda nyata terkecil. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan penelitian selama 5 bulan diperoleh data ketujuh parameter penelitiannya yang telah diamati. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan uji Bartlett untuk mengetahui apakah data tersebut homogen. Setelah diketahui ternyata semua data homogen, dilanjutkan analisis seragam. Uji analisis seragam dilakukan untuk mengetahui apakah ada perlakuan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman mahoni. Hasil analisis seragam menunjukkan adanya pengaruh nyata pemberian ektomycorrhiza pada parameter persentase kolonisasi dan luas daun. Tahap selanjutnya adalah uji beda nyata terkecil ataupun uji BNT. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan yang berpengaruh nyata terhadap kedua parameter tersebut. Maka dilakukan uji lanjut dengan uji beda nyata terkecil ataupun BNT. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil yang menunjukkan secara umum pemberian inokulum spora S. columnare tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman mahoni. Persentase kolonisasi ektomycorrhiza yang dihasilkan pada tanaman mahoni sangat rendah, yaitu kurang dari 1%. Hasil penelitian menunjukkan pemberian spora S. columnare dengan dosis 20 ml per polybag dan 30 ml per polybag menghasilkan persentase kolonisasi sebesar 0,67 sampai 0,84%. Hasil ini menunjukkan bahwa S. columnare dapat bersimbiosis dengan tanaman mahoni dengan persentase kolonisasi yang sangat rendah. Persentase ini tergolong rendah sesuai dengan penggolongan oleh Setiadi 1992. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian jurnal ini yaitu pemberian ektomycorrhiza dengan dosis 20 ml per polybag dan 30 ml per polybag secara nyata menghasilkan persentase kolonisasi yang lebih tinggi daripada dosis 10 ml per polybag, yaitu sebesar 0,67 sampai 0,84%. Pada parameter luas daun, pemberian ektomycorrhiza dengan dosis 30 ml per polybag secara nyata menunjukkan luas daun yang terendah dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman mahoni tidak kompatibel dengan ektomycorrhiza, sehingga persen kolonisasi yang terbentuk sangat rendah dan belum mampu membantu pertumbuhan tanaman mahoni.